dilakukan dengan gembira, maka yang dilayani juga akan gembira. Maka saya selalu mencoba ketika saya melayani itu, saya melayani dengan gembira. Karena saya mewartakan kabar gembira. Kalau yang saya wartakan itu tidak menggembirakan saya, ya bagaimana menggembirakan orang lain? Bagaimana membuat kegembiraan bagi yang mendapatkan pewartaan itu. Nah, supaya kita bisa lebih makin bisa menjalani pelayanan sebagai prodiakon, baik kalau pelayanan prodiakon ini kita letakkan dalam pelayanan gereja. Pelayanan gereja. Maka pertanyaan sederhana, apa sih yang kita pahami mengenai hakikat gereja? Kan penting untuk kita layani, pelayanan kita ini dalam konteks gereja. Maka apa yang menjadi pemahaman kita, visi kita, konsep kita mengenai gereja? Nah, coba silakan Bapak Ibu menuliskan apa sih kalau mendengar gereja itu apa yang terpikir oleh Bapak Ibu? Atau yang secara spontan ya, langsung masuk ke, oh gereja itu ini. Gitu. Silakan ditulis di chat. Kalau kita mendengar gereja itu apa? Persekutuan. Ada yang mengatakan mendekatkan diri pada Tuhan. Apa? Kalau dengar gereja itu apa? Kan Bapak Ibu anggota gereja, mestinya kan punya pemahaman, punya konsep mengenai gereja itu apa? Kumpulan orang beriman, yang mengatakan itu kumpulan umat beriman, oke. Ya, rumah Tuhan, tubuh Kristus, pelayanan. Nah, sekarang kita lihat konsep atau pemahaman gereja menurut Konsili Vatikan kedua. Berarti ini pemahaman yang dihasilkan oleh para Bapak Uskup dalam konsili. Ini Konsili Vatikan yang kedua. Yang berhubungan dengan hakikat. Ya. Hakikat gereja itu gimana sih? Nah, saya ingin menyoroti 4 hal dalam konteks ini. Gereja, hakikat gereja itu yang pertama itu misteri. Ya. Gereja itu misteri. Gereja itu umat Allah. Gereja itu umat Allah. Yang kedua. Yang ketiga itu tubuh mistik Kristus. Yang keempat itu bait Allah. Dalam konteks ini kita ingin menempatkan pemahaman kita dalam konteks hakikat gereja. Nah, kenapa kita menyebut gereja itu misteri? Kalau kita mendengar misteri itu sebetulnya gimana sih? Apa yang muncul mungkin? Misteri. Gereja itu kan misteri. Jadi di satu pihak gereja itu realitas dunia yang ada di dunia ini, yang tampak. Tapi gereja juga realitas spiritual. Jadi ada yang realitas duniawi dan realitas spiritual. Maka kita dari Konsili Vatikan kedua itu kan mengajarkan bahwa gereja itu adalah sakramen. Gereja dalam Yesus Kristus itu adalah sakramen. Kalau kita mendengar sakramen itu apa? Sakramen itu merupakan tanda dan sarana keselamatan. Jadi kalau kita mendengar itu sakramen itu tanda. Gereja itu adalah sakramen, tanda dan sarana keselamatan umat manusia. Maka yang unsur yang tampak itu adalah hakikat gereja ini. Maka kalau ini menjadi sakramen, berarti gereja itu sebagai misteri keselamatan yang dinyatakan di dunia ini. Jadi semakin kita tidak bisa menunjuk hanya satu konsep saja. Misteri itu kan selalu ketika
memahami sesuatu, masih ada yang berikutnya, itu misteri. Jadi selalu ada misterinya. Nggak bisa hanya gereja itu gedung, enggak. Itu lebih dari yang kita lihat. Maka realitas gereja sebagai misteri kan nggak bisa diterangkan hanya dengan satu konsep saja, hanya satu gagasan saja, enggak. Maka gereja itu harus dijelaskan dengan berbagai gambaran yang sangat banyak dan saling melengkapi. Itu penting ya kita pahami. Gereja itu misteri. Itu hakikat yang pertama, gereja sebagai misteri. Lalu yang kedua, ini sangat penting ya. Hasil dari Konsili Vatikan kedua, perubahannya luar biasa. Konsep gereja, paham gereja sebagai umat Allah. Jadi ini umat Allah ini merupakan gagasan sentral di dalam Konsili Vatikan kedua mengenai gereja. Jadi kalau Bapak Ibu menyebut gereja sebagai umat Allah, itu sesuai dengan paham Konsili Vatikan kedua mengenai gereja. Jadi gereja itu umat Allah yang berkembang, yang membuat gereja itu menjadi tanda dan sarana keselamatan. Karena ada umat Allah. Jadi gereja adalah umat Allah yang berziarah. Jadi kita itu kan umat Allah yang berziarah. Menuju kemana? Menuju kepada Allah. Maka umat Allah yang sedang melakukan perjalanan. Kita itu melakukan perjalanan menuju Allah. Itu penting ya. Maka konsep gereja sebagai umat Allah itu gagasan sentral dalam Konsili Vatikan kedua. Itu yang kedua ya. Penting hakikat gereja yang kedua, gereja sebagai umat Allah. Itulah sebabnya nanti dalam konteks kita menjadi pelayan sebagai prodiakon, itu dimasukkan dalam pemahaman bahwa gereja adalah umat Allah. Maka kalau kita ikut terlibat dalam pelayanan, ya ini memang melayani gereja. Gereja itu siapa? Umat Allah. Umat Allah itu siapa? Ya kita semua. Nah, dengan demikian, kalau kita melihat umat Allah itu sebagai gereja, sebagai umat Allah, maka semuanya ikut terlibat. Itu yang kedua ya, berhubungan dengan hakikat gereja. Yang ketiga, gereja itu, hakikat gereja adalah tubuh mistik Kristus. Kristus sebagai kepalanya, kita sebagai anggota tubuh mistik Kristus. Gambaran ini digambarkan oleh Paulus dengan sangat bagus ya, ketika menggambarkan tubuh dan anggota-anggotanya. Gereja itu satu tubuh dengan banyak anggota. Nah, kita menyadari kita sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, anggota itu kan ada yang mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada otak, tangan, dan seterusnya. Masing-masing itu saling melengkapi dan saling mendukung, bekerja sama secara harmonis. Nah, kesadaran gereja sebagai tubuh Kristus ini membuat kita juga ikut terlibat. Pemahaman gereja sebagai tubuh Kristus ini membawa kita kepada bahwa kita itu bersekutu. Maka arah dasar Keuskupan Agung Jakarta yang disebutkan Gereja Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah. Jadi bersekutu dan membuat gerakan. Lalu yang ketiga, yang keempat maksudnya, gereja itu sebagai bait Allah dalam Roh Kudus. Tadi dalam homili saya menyebutkan di dunia Yahudi, bait Allah itu menjadi pusat kekayaan rohani, pusat kekayaan
spiritual. Nah, bait Allah itu menjadi tempat di mana orang berkiblat. Kiblatnya adalah bait Allah. Nah, bagaimana gereja itu menjadi bait Allah dalam Roh Kudus? Nah, jadi Roh Kudus itu berkarya ya. Jadi setelah Yesus itu naik ke surga, yang berkarya itu siapa? Yang berkarya dalam gereja. Yang berkarya itu adalah Roh Kudus. Maka kalau kita membaca, merenungkan kisah para rasul, yang berkarya di sana adalah Roh Kudus. Jadi yang melanjutkan karya penyelamatan Allah setelah Yesus naik ke surga itu adalah Roh Kudus. Maka dikatakan gereja sebagai bait Allah dalam Roh Kudus. Nah, 4 hal ini penting kita pahami ya. Maksudnya pelayanan kita letakkan dalam konteks pemahaman kita hakikat gereja. Jadi gereja itu misteri, gereja itu umat Allah, gereja itu tubuh mistik Kristus, gereja itu bait Allah dalam Roh Kudus. Nah, kalau sekarang kita sudah masuk dalam hakikat gereja seperti itu, kiranya baik kalau kita lihat dalam konteks ini lalu kita punya iman kan? Dari pelayanan ini masuk dalam konteks beriman. Maka kalau pelayanan tanpa iman ya nggak akan ada artinya. Kalau kita melayani sebagai prodiakon tapi tidak dengan iman, tidak dengan cinta kasih, ya nanti akan menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu ada 3 ciri ya, 3 ciri iman Kristen. Ada 3 ciri iman Katolik. Ciri yang pertama apa? Coba kita lihat. 3 ciri iman Kristen itu yang pertama bahwa dalam Kristianitas, dalam hidup kita sebagai orang Katolik, ada wujud Tuhan sebagai cinta yang menjelma. Jadi Tuhan itu kan sebagai cinta yang menjelma. Kasih Allah yang menjelma menjadi manusia. Sabda yang menjadi manusia. Yaitu dalam diri Yesus. Inkarnasi. Itu yang pertama. Lalu 3 ciri yang kedua dari iman Kristen itu cinta Tuhan mendahului cinta manusia. Kalau Yohanes kan menegaskan siapa yang lebih dulu mencintai? Tuhan. Tuhan. Tuhan lebih dulu mencintai daripada kita mencintai Tuhan. Maka cinta kita itu kita bisa mencintai karena sudah lebih dulu dicintai oleh Tuhan, oleh Allah. Bukan kita yang mencintai Allah, tetapi Allah lah yang lebih dulu mencintai kita. Itu Yohanes menegaskan. Lalu ciri yang ketiga itu iman Kristen. Iman kita itu selalu ada pengutusan. Selalu ada tugas pengutusan. Nah, Ibu Bapak, kalau setiap kali mengikuti peran Ekaristi, selesai itu selalu diutus. Diutus setelah dalam berkat penutup ya, berkat di peran Ekaristi kan, pergilah kita diutus. Diutus untuk apa? Untuk menjadi saksi iman, untuk menjadi saksi kasih, untuk mewartakan kabar gembira, untuk mewujudkan kabar gembira. Nah, ini penting untuk kita sadari 3 ciri iman Kristen. Jadi yang pertama tadi ada wujud Tuhan sebagai cinta yang menjelma, ada cinta Tuhan mendahului cinta manusia. Yang ketiga itu ada pengutusan. Pergilah kita diutus. Kita diutus. Nah, diutus untuk apa dalam konteks sekarang ini? Kita sebagai bakal calon prodiakon, berarti pengutusannya adalah prodiakon. Prodiakon itu tugasnya apa? Supaya kita punya gambarannya. Tugas prodiakon itu apa? Mungkin yang pernah menjalankan prodiakon itu sudah
bisa menyampaikan, oh tugasnya ini. Nah, berarti sebetulnya sangat sederhana ya. Tugasnya kan membantu menerimakan komuni di dalam dan di luar perayaan Ekaristi. Membantu menerimakan komuni. Tadi juga muncul dalam sharing para prodiakon yang sudah pernah melakukan itu. Lalu yang kedua, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pastor paroki, memimpin ibadat sabda, memimpin upacara di pemakaman, ujub-ujub dan seterusnya. Lalu juga kadang-kadang prodiakon juga melayani, menggantikan lektor dan seterusnya. Ini kiranya ini menjadi penting untuk kita sadari. Lalu dari situ kita bisa bertanya, lalu jati diri prodiakon itu apa? Atau siapa? Jati diri prodiakon. Dalam konteks hidup menggereja, siapa itu prodiakon? Nah, prodiakon jati dirinya itu sederhana supaya kita punya pemahaman yang kurang lebih sama. Jadi prodiakon itu kan seseorang yang melakukan tugas pelayanan gereja sebagai ganti atau sebagai selaku diakon. Menurut sejarahnya kan sebetulnya dulu ada kebutuhan pada tahun 65 itu kan banyak orang menjadi Katolik, dibaptis Katolik. Nah, ketika penerimaan sakramen komuni itu kedodoran karena kalau hanya dilayani oleh imam itu menjadi sangat lama. Maka dibutuhkan orang-orang yang bisa ikut membantu. Maka dimulailah setelah tahun 65 itu kebutuhan itu dipenuhi dengan prodiakon ini. Oleh karena itu, sejarah prodiakon di Indonesia itu luar biasa ya. Kaum awam sudah dilibatkan sejak kebutuhan umat itu ada. Karena apa? Tadi sudah saya katakan, gereja itu adalah umat Allah. Karena umat Allah, maka kebutuhan umat Allah ya perlu dipenuhi. Nah, kalau kekurangan, maka ya butuh dilayani. Ini penting ya supaya kita bisa melihat bagaimana kebutuhan umat itu akhirnya dicoba dipenuhi. Nah, sebelumnya kan istilah-istilah yang dipakai juga berbagai macam dari pengalaman kebutuhan umat untuk dilayani dari prodiakon ini. Dulu ya pada waktu awalnya tugas pokok diakon awam itu adalah membantu imam untuk membagikan komuni. Dulu istilahnya diakon awam, belum prodiakon. Jadi awal-awalnya diakon awam. Karena apa? Ada diakon itu kan tahap awal sebelum ditapiskan menjadi imam. Itu diakon. Nah, karena ini awam, maka awalnya dikatakan sebagai diakon awam. Lalu dalam perjalanan tahun 83 misalnya, diakon itu diganti dengan istilah diakon paroki karena melayani paroki. Nah, setelah perjalanan diakon paroki karena terbatas di paroki, kemudian akhirnya diganti lagi istilah diakon paroki dengan istilah prodiakon paroki. Nah, lihat prodiakon paroki ya. Jadi dia prodiakon ini jati dirinya ya terikat di dalam paroki. Di prodiakon itu petugas gereja yang diangkat uskup atas dasar usulan pastor paroki untuk membantu pelaksanaan tugas imamat pastor paroki.
Jadi prodiakon itu surat tugasnya di paroki. Nah, kalau di luar paroki gimana, Romo? Apakah bisa? Tentu ini menjadi persoalan kalau di luar paroki, karena prodiakon itu terikat dengan paroki. Jadi supaya kita jelas identitasnya, jati dirinya, bahwa prodiakon itu diusulkan oleh pastor paroki, kemudian diangkat oleh uskup atas dasar usulan pastor paroki. Maka terikat oleh paroki dan bertugas di wilayah di paroki di mana dia diangkat sebagai prodiakon. Itu penting untuk kita paham berhubungan dengan jati diri prodiakon. Jadi sederhana ya, ada jati dirinya, ada tugas wewenangnya, dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dalam spiritualitas atau katakan dari kacamata terang kitab suci. Maka silahkan Bapak Ibu membuka dari surat Santo Paulus kepada Timotius yang pertama. Surat Santo Timotius yang pertama, bab 3, ayat 8 sampai 13. 1 Timotius, bab 3, ayat 18 sampai 13. Silakan dibuka, Bapak Ibu membawa. Apakah sudah membuka? Sudah, Romo. Kalau belum, ada di layar juga. Oke, kita baca bersama-sama. Untuk yang genap itu perempuan, yang ganjil itu laki-laki yang membaca. Silakan. Mulai dari yang perempuan dulu. Demikian. Demikian juga dia akan harusnya orang terhormat jangan menggebar jangan serakah melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani suci. Mereka juga harus diuji dahulu, lalu ditaruh di dalam pelayanan maka ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan dapat menahan diri dan dapat dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri, mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik-baik. Karena mereka yang melayani dengan baik oleh kedudukan yang baik adalah dalam Kristus dapat bersaksi dengan leluasa. Sekarang ini bahan yang saya usulkan untuk tindak lanjutnya nanti. Ibu Bapak menjadikan ini sebagai bahan doa Bapak Ibu, saudara-saudari bakal calon doa. Jadi bahannya ini untuk didalami secara pribadi, tapi juga secara bersama dalam keluarga. Saya usulkan. Jadi untuk tindak lanjut rekoleksi ini, nanti Bapak Ibu menjadikan bahan ini sebagai bahan doa, sebagai bahan pendalaman, sebagai bahan untuk bersama-sama dibaca, direnungkan di keluarga. Jadi nanti yang sudah berkeluarga bisa bersama-sama membaca, merenungkan, lalu apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan sebagai prodiakon. Jadi nanti
keluarga juga ikut memahami, ikut mendalami apa yang dilayani, yang dilayani sebagai prodiakon, entah istri, entah suami, entah anak, itu semua bisa ikut dalam mendalami ini. Jadi ini sebagai tindak lanjut ya, supaya nanti para Bapak Ibu yang dicalonkan sebagai prodiakon, ini sudah mendalami apa yang ada di dalam perikop surat Santo Paulus kepada Timotius yang pertama ini, bab 3 ayat 8 sampai 13. Nah, beberapa poin penting yang kiranya baik menjadi perenungan awal. Jadi ternyata diaken-diaken itu adalah orang yang terhormat. Berarti karena orang itu sudah bisa menghormati, menghargai diri sendiri, dan kemudian menghargai orang lain. Orang yang bisa menghargai diri sendiri, berarti kemudian bisa menghargai orang lain. Terhormat. Lalu di sana juga dikatakan yang kedua, itu pembicara yang jujur. Jadi sebagai prodiakon nanti juga menjadi pembicara yang jujur. Bukan pembicara yang bohong-bohongan atau tipu-tipuan. Kalau di media sosial kan ada tipu-tipuan ya. Ada yang pamer kekayaan, rich ya. Sultan itu yang baru saja ditangkap. Oh, tapi kita bukan seperti itu, tapi kita pembicara yang jujur. Pembicara yang apa adanya. Oleh karena itu, kalau itu keluar dari hati, keluar dari diri kita, dari permenungan kita, nanti itu kan beda dengan kalau dipoles-poles dengan sesuatu yang tidak jujur. Tadi juga dikatakan bukan peminum. Berarti apa? Berarti orang yang sudah bisa menempatkan dirinya dalam konteks cukup. Gitu. Orang yang tidak dilekati oleh berbagai hal yang duniawi dalam soal misalnya pemabuk. Yang keempat tadi juga dikatakan sebagai seorang pengabdi yang setia. Nah, salah satu kunci keberhasilan, kesuksesan orang itu bukan dilihat dari hasilnya, tapi bagaimana orang setia. Sebagai pengabdi yang setia. Nah, kesetiaan itu penting. Kesetiaan melayani, membawakan komuni untuk orang tua yang tidak bisa ke gereja, kesetiaan untuk melayani sebagai pemimpin upacara ibadat di makam atau di keluarga, di lingkungan, dan seterusnya. Nah, ini kan berarti setia, kesetiaan. Setia untuk melayani ini. Setia melayani berdasar sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Kalau misalnya saya tidak bisa, berarti saya bertanggung jawab untuk mencari ganti. Misalnya itu kan setia. Nah, para prodiakon yang sekarang ini kan kita juga punya pengalaman setia, melayani setia. Memang ada beberapa yang belum, maka ini menjadi kesempatan untuk kita. Tapi pada umumnya kita punya kesetiaan. Lalu yang kelima menjadi teladan dalam iman. Kita menjadi teladan dalam iman. Jadi mulai dari diri sendiri ya. Bagaimana diri kita itu semakin mendalami iman kita. Maka katakan justru sebagai prodiakon, saya terpanggil untuk semakin mendalami iman saya.
mendalami iman kita. Dengan demikian ketika kita bisa semakin mendalami iman kita, itu juga akan sangat membantu. Dan kesempatan-kesempatan untuk pendalaman iman itu sangat banyak ditawarkan. Nanti kita juga bisa mengusulkan untuk bersama-sama pendalaman iman. Nah, tadi juga dikatakan merupakan keluarga Kristen yang baik. Jadi, prodiakon kan dari keluarga untuk lingkungan, untuk pelayanan, dan yang lain. Maka dukungan keluarga itu sangat penting. Maka tadi saya usulkan supaya perikop ini menjadi bahan doa untuk keluarga. Silahkan ini nanti dibaca bersama, bisa direnungkan bersama, Bapak, Ibu, anak. Ini sangat menarik. Lalu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebagaimana saya katakan tadi, yang melanjutkan karya penyelamatan setelah Yesus naik ke surga itu adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu berkarya nanti juga di dalam karya pelayanan Bapak Ibu sebagai prodiakon. Jadi mengandalkan karya Allah, mengandalkan kekuatan Allah, Roh Kudus yang berbicara. Maka kalau masih ada kekhawatiran, cobalah mohon Roh Kudus berkata. Saya setiap kali mau memimpin misa, di dalam persiapan saya itu berdoa begini, Tuhan Allah Bapa berilah aku kekuatan, Allah Putra berilah aku kekuatan, Allah Roh Kudus berilah aku kekuatan, Allah Tritunggal Maha Kudus berilah aku kekuatan. Dalam batin saya, sebelum misa saya melakukan itu. Dan itu membuat saya, yang saya lakukan itu pertama-tama bukan diri saya, tetapi Allah Bapa berkarya. Kalau saya menyampaikan homili, pertama-tama saya mendasarkan kekuatan dari Allah Roh Kudus, Roh yang berbicara. Dan ini juga berlaku untuk para prodiakon ketika memimpin ibadat. Dan itu supaya kita menjadi sadar bahwa yang dia tetapi Kristus. Maka kalau saya memilih, saya sungguh berusaha supaya warta gembira di pulang itu mestinya umat bisa membawa warta gembiranya apa, mengikuti ibadat sabda bersama prodiakon. Warta gembiranya apa? Warta yang saya bawa pulang apa? Saya sebetulnya pengen juga mendengarkan ibu bapak yang kalau mengikuti misa, warta gembiranya apa? Bapak ibu bawa pulang. Ini juga menarik ya untuk bisa kita olah. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, mengandalkan Allah, mengandalkan Roh yang berkarya. Orang yang penuh hikmat, jadi hikmat yang di kebijaksanaan yang kita wartakan, yang kita sampaikan. Kemudian orang yang penuh iman. Jadi kita melayani itu karena ada iman. Kalau enggak disertai dengan iman, ya pelayanan kita menjadi kosong. Kalau tidak disertai dengan iman, iman tanpa perbuatan juga kosong. Iman tanpa kasih itu juga kosong. Maka orang yang penuh iman dalam konteks ini. Itu saja untuk beberapa poin. Untuk tindak lanjutnya silahkan nanti Ibu Bapak, saudara-saudari yang menjadi bakal calon ini, tindak lanjutnya adalah bahan tadi menjadi permenungan kita, bahan doa kita. Lakukan di dalam keluarga masing-masing, kemudian ada dukungan dari keluarga, apa yang mengesan dari itu,
Kalau masih perlu dikembangkan seperti apa dan seterusnya. Ini saja untuk rekoleksi pada sore hari ini.